Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan panjang lebar berbicara. Saya ya hanya menyampaikan informasi bahwa di dalam ceramahnya Gus Ubad ini cukup rasional ya, ini cukup adil, dan semua yang beliau katakan itu fakta, juga cukup berbobot dan berilmu ya. Karena banyak ya habib-habib yang berceramah tapi tidak berilmu, tidak berbobot, hanya ngarang-ngarang dan ngarang dan kurofat. Nah, sedangkan ceramahnya Gus Ubad ini fakta semua dan kental sekali rasa jiwa patriotisme dan juga nasionalisme sangat kental, terlihat di sini di dalam ceramahnya ya. Kita bisa melihat dengan jelas sekali betapa beliau itu punya jiwa juang yang jelas. Untuk itu ayo kita saksikan bersama video ceramah Gus Ubad. Tidak ada yang lebih utama, mau Ahmad, mau Aswad, lali Arabin walali ajamin. Tidak ada yang bisa mengungguli kemuliaan bagi orang Arab ataupun orang Ajam. Sama rata. Kemuliaannya terukur hanya dengan ketakwaan. Ini kemarin kan ada, wah, kita ada sebagian ini Pak, mereka menganggap kita ini adalah orang yang sekuler. Kita menganggap sebagai orang yang rasis. Kan begitu. Banyak orang yang berkomentar seperti itu. Saya tahu. Sekarang saya bertanya, kemana ketika engkau telingamu mendengar ada Habib yang menganjing-anjingkan ulama kita? Ketika ada habaib yang menganggap ulama-ulama kita ini sampah, ulama kita ini yang hanya sibuk dengan dunia dan pemerintahan, kemana Anda? Yang memulai rasis dalam hal ini adalah mereka, oknum Habib dari Ba'alawi. Lawan jangan, lawan. Begitu. Perlu keseimbangan. Awas ya, ini catatan. Saya berbicara kayak gini bukan hanya di media. Saya kemarin Gus ramai dengan orang, ada orang FPI, orang Wahabi, orang Tabligh, semuanya kumpul. Tak habisin semua. Kamu tahu sebagai anggota FPI, kamu tahu jejak rekamnya seperti apa dulunya? Mereka gak bisa ngomong, bungkam dah. Kalau saya buka bisnis terbesarnya di Indonesia yang membahayakan umat seperti narkoba, itu ada. Dan satu catatan, jangan kira kita hanya berani di media seperti ini. Kemarin saya berhadapan dengan orang-orang FPI, dengan orang Tabligh, dengan orang Wahabi, di sana saya lawan juga. Ini bukan main-main. Dan saya sampaikan fitnah yang terbesar nanti di akhir zaman itu tetap akan muncul min tahti qadami rajulin min ahli baiti. Karena yang sabda itu sabda Nabi. Fitnah terbesar yang akan muncul itu dari orang-orang yaz'umu minni, dia mengaku bahwa mereka adalah dzurriyyahku. Falisa minni, kata Nabi. Kita sampaikan. Begitu ya. Terus kemudian saya ingin menyampaikan ini berkaitan dengan masalah hubbul Arab. Ini ada salah satu hadis yang perlu saya pahamkan karena biar gak terlalu kepanjangan. Kenapa ada kalimat hubbul Arabi minal iman? Mencintai Arab ini bagian daripada iman. Wa ba'duhum nifaq. Sementara membenci Arab ini menjadi kemunafikan. Hadis ini jangan dipotong seperti itu. Di dalam sarahnya hadis ada kalimat begini secara marfu. Arti daripada hadis tersebut adalah malam ya'rif haqqa itrati wal ansari fahuwa li ahadin thalathun, imam munafiqin wa imali zaniyatin wa imali ghairi tahurin. Yang dimaksud dengan mencintai Arab di sini adalah di mana kita sebagai umat muslim mengetahui hak-haknya kita terhadap dzurriyyah Nabi, ahlul bait itrati di situ. Sekarang saya tanya, yang merasa dirinya sebagai ahlul bait, apakah kurang orang Indonesia menghargai mereka? Apakah kurang bangsa Indonesia memuliakan mereka para habaib? Tidak kurang-kurang. Sampai orang NU ini mempertahankan, padahal itu dulu mau dideportasi dulu, sampai dipertahankan walaupun kita tidak tahu bahwa dia itu intisab atau tidaknya kepada baginda Rasulullah. Kemudian wal ansori, dan kita sebagai umat Islam ini harus mengetahui hak-haknya kita kepada orang-orang pembela agama Allah. Berarti bukan hanya keluarga Nabi, itrati wal ansori.
Sekarang saya tanya, ketika mereka kita muliakan, ketika para habaib Ba'alawi kita muliakan, kita takzim, bagaimana timbal baliknya mereka kepada ulama kita? Apakah cukup dengan mengatakan mereka ulama-ulama kita itu seperti anjing? Ini kan tidak ada kestabilan. Karena kalimat di sini wa itrati wal ansori bukan hanya dimiliki untuk duriyah Nabi saja yang harus dimuliakan. Semua manusia dimuliakan, lebih-lebih orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Para ulama. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya. Karena nantinya begini, wah kalau ini kita bahas para habaib, itu kan orang Arab, gitu kan? Maka kalau kita seakan-akan membenci, kita dikatakan orang munafik. Justru ketika mereka orang Arab, kalau mereka sendiri pun juga membenci ulama kita, munafik. Double itu. Kenapa saya katakan? Double. Dalam kalimatnya begini. Wa ma'na fil ansor, mereka itu makanya nggak pernah belajar matan hadis yang benar. Fahuwa li ahadin talatun, imma munafiqin wa imma li zaniyatin wa imma li ghairi tahurin. Kalau seorang habib juga membenci kepada ulama-ulama yang selain habaib, menghinakan, sama posisinya, sama seperti kita membenci mereka. Bisa jadi dia orang munafik, dia juga berdosa seperti orang yang zaniyah, bahkan ghairu tahur, najis hukumnya. Sama. Jadi jangan sampai ini dibalik fakta karena mereka merasa duriyah Rasul, kita orang Nusantara yang diserang, wah pembenci Habib. Sama, mereka benci sama ulama kita, munafik. Karena tidak ada yang lebih utama, mau ahmar, mau aswad, lali arabin walali ajamin, tidak ada yang bisa mengungguli kemuliaan bagi orang Arab ataupun orang ajam. Sama rata. Kemuliaannya terukur hanya dengan ketakwaan. Ini kemarin kan ada, wah kita ada sebagian ini Pak, mereka menganggap kita ini adalah orang yang sekuler, kita menganggap sebagai orang yang rasis, kan begitu. Banyak orang yang berkomentar seperti itu, saya tahu. Sekarang saya bertanya, kemana ketika engkau telingamu mendengar ada habib yang menganjing-anjingkan ulama kita, ketika ada habaib yang menganggap ulama-ulama kita ini sampah, ulama kita ini yang hanya sibuk dengan dunia dan pemerintahan, kemana Anda? Yang memulai rasis dalam hal ini adalah mereka, oknum habib dari Ba'alawi. Lawan jangan, lawan. Begitu. Perlu keseimbangan. Awas ya, ini catatan. Saya berbicara kayak gini bukan hanya di media. Saya kemarin Gus rame dengan orang, ada orang FPI, orang Wahabi, orang Tabligh, semuanya kumpul. Tak habisin semua. Kamu tahu sebagai anggota FPI, kamu tahu jejak rekamnya seperti apa dulunya? Mereka gak bisa ngomong, bungkam dah. Kalau saya buka bisnis terbesarnya di Indonesia yang membahayakan umat seperti narkoba, itu ada. Betul. Makanya jangan berani-berani. Ini ya, itu hampir keceplosan, mohon maaf. Wah, kita ini loh observasi dengan masyarakat. Betul. Jangan macam-macam, jangan kira kita ini sebagai orang hanya pembenci mereka. Saya balikin, kalau mereka benci kepada ulama kita, munafik, sama. Lebih munafik lagi, double malahan ya. Mereka nggak sadar mereka sudah jual beli di NU ya. Ya Nahdlatul Ulama anti tijarati, mereka itu jual beli di NU.